Nah, video kali ini kita mau membahas tentang tools counseling ya. Jadi ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang menggeluti bidang konseling, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar mata kuliah konseling. Gimana kalau misalnya ketemu klien yang nggak banyak bicara, silent treatment ya katanya anak sekarang, atau klien yang tertutup, atau klien yang datang tidak atas keinginan sendiri. Selain yang bisa kita lakukan di video terdahulu ya, kita bisa menggali, mengeksplorasi dan menggunakan 5W1H, atau kita bisa menyamakan gerakan kita dulu dengan mereka, dengan klien kita, dengan melakukan mirroring matching misalnya gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan alat bantu konseling yaitu tools counseling. Ya, kenapa itu? Karena membuat kita lebih menarik. Tools counseling itu bisa kita bikin sendiri gitu, atau kita bisa beli di marketplace. Banyak sekali sudahan sekarang tools counseling. Bentuknya itu bisa berupa kartu gitu ya, berupa gambar gitu, atau apapun yang bisa kita gunakan untuk dimainkan, untuk membantu kita menggali, mengeksplorasi data, informasi terkait klien kita itu. Kita bisa memainkan tools counseling berupa kartu ini dengan klien individu, atau bisa kita gunakan untuk konseling kelompok. Itu juga lebih seru dimainkan bersama-sama. Nah, serunya salah satu kartu saja diambil, itu kita bisa mengeksplor sehingga kita bisa banyak sekali dapat data atau informasi dari klien, dan membuat klien itu merasa tidak menyadari bahwa dia sedang dieksplorasi, bahwa dia sedang digali. Kenapa? Karena ada permainan sedang kita mainkan, jadi mereka juga nggak tegang. Nah, biasanya saya menyikapinya dengan saya juga memainkan gitu ya. Misalnya klien kita minta ambil kartu, salah satu kartu dulu, saya juga mengambil salah satu kartu. Saya bisa mengeksplorasi, menanyakan beberapa hal kepada klien yang saya rasa itu perlu berhubungan dengan keluhan klien atau tujuan konselingnya klien. Klien juga boleh menggali dan menanyakan apa yang dia ingin tahu dari kartu yang saya ambil. Jadi dengan cara seperti itu ada feedback. Saya mengeksplorasi, menanyakan kepada klien juga boleh menanyakan beberapa poin yang dia ingin ketahui dari kartu saya. Hal ini membuat building trust-nya jadi bagus. Hubungan antara konselor dan klien itu menjadi bagus sehingga konseling bisa berjalan lancar. Oke, salah satu contohnya, nah ini ada beberapa kartu, ada banyak kartu sebetulnya kita punya toolsnya. Ada yang berkaitan bidang pribadi, pengembangan diri, keluarga, pernikahan. Untuk calon-calon yang pasangan yang akan menikah, untuk konseling pranikah itu juga ada. Itu seru sekali kalau dimainkan bersama-sama. Nah, sekarang kita mau coba kartu yang individu dulu ya, untuk pengembangan diri pribadi. Oke, silakan. Kak Dini ambil satu kartu, ada banyak kartu nih misalnya nih, kita mainkan dulu ya, kita randomin gitu. Baru Kak Dini boleh ambil satu, coba contohnya. Tentang apa itu? Oke. Ini ada pertanyaan, apa yang membuatmu sedih? Oke, nah ini contoh kartunya adalah kayak begini. Nanti mungkin bisa di zoom ya. Pertanyaannya adalah apa yang membuatmu sedih? Nah, ini kan harus dijawab nih oleh si klien gitu ya. Nanti klien menjawab, apa nih misalnya yang membuatmu sedih? Contoh. Apa yang membuatmu sedih? Oke, untuk menjawab kartu ini, yang membuat Dini sedih adalah ketika peran Dini tergantikan. Oke, nah itu ketika peran tergantikan. Itu kan jawaban yang singkat gitu ya. Kita masih nggak dapat banyak informasi gitu dari jawaban klien kita itu. Contohnya adalah Kak Dini. Nah, kita sebagai konselor kita boleh menggali lagi. Peran yang seperti apa yang tergantikan yang bisa membuatmu sedih itu, gitu ya? Kita gali, eksplorasi lagi. Apakah pernah punya pengalaman perannya digantikan atau tergantikan? Kapan itu? Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Gitu ya. Jadi tetap aja eksplorasi kita 5W1H tetap bisa jalan. Hanya dengan satu pertanyaan di kartu, itu bisa kemana-mana. Kita bisa mendapatkan banyak sekali data yang kita butuhkan. Itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita contoh lagi. Kak Halimah nih, coba ambil satu lagi. Satu yang lain. Ya, apakah ini? Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Mengapa? Akhir-akhir ini merasa sangat bersyukur. Kenapa? Karena ternyata Halimah menemukan banyak hal yang selama ini mungkin sebelum-sebelumnya nggak pernah disadari bahwa itu sebetulnya nikmat. Tapi akhir-akhir ini mulai ditemukan gitu bahwa banyak hal loh yang kita syukuri gitu ya, termasuk teman, kemudian banyak hal lah Bu. Boleh, bersyukur nggak?
sama bule ya. Sangat bersyukur Bu. Termasuk nih Halimah punya kesempatan untuk bisa berkolaborasi dan hadir sekarang gitu. Itu adalah sebuah kenikmatan dan patut disyukuri. Oke, nah pertanyaan tadi kan bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini, mengapa? Kalau kita punya klien kayak begini mah, itu enak kerjaan kita ya. Karena dia udah otomatis aja ngomong banyak, talk aktif ya. Kita punya klien kayak begitu tuh enak, memudahkan kita. Tapi nggak semua klien kayak begitu. Kalau kayak begini enak mah kita makan gaji buta gitu ya. Nah, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Bersyukur, dijawab lagi kenapa? Karena ternyata banyak yang didapatkan, tuh adalah nikmat gitu ya. Nah, itu seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Nah, kita bisa gali lagi. Coba kasih contoh apa sih yang paling Anda syukuri, nah gitu ya, dan cara Anda bersyukur tuh kayak gimana gitu misalnya yang kita gali gitu ya. Nah itu kalau perasaannya bagus atau emosi positif. Nah kalau misalnya bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini, misalnya dia menjawab nggak ngerti, rasanya udah mati rasa, numbness gitu kan. Waduh, kan banyak tuh anak sekarang nggak bisa merasakan emosinya apa. Nah itu bisa kita eksplorasi lagi, numbness tuh yang seperti apa contohnya. Atau ketika Anda merasa numbness atau Anda merasa mati rasa gitu ya, apa yang muncul di pikiran Anda. Nah itu adalah cara-cara kita menggali dengan menggunakan bantuan tools counseling. Oke, sekarang Dini lagi, habis itu Mbak Halimah lagi ya. Apa yang membuatmu marah? Jika akhir-akhir ini sebetulnya Halimah sudah bisa mengontrol marah itu ya. Tapi ada beberapa momen yang kadang cukup sulit untuk mengendalikan marah itu. Salah satunya adalah ketika ada orang yang berinteraksi dengan Halimah tapi tidak sesuai itu. Misalnya di media sosial tiba-tiba ada yang ngechat perkataan yang tidak baik gitu. Itu sebetulnya Halimah marah sekali gitu. Kalau dulu mungkin Halimah akan mendebat itu. Halimah akan terus-terusan mengejar gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan belajar psikologi, terus sering berinteraksi dengan ibu dan Dini, ini udah berbeda gitu. Ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kemudian respon yang begitu dari orang lain, Halimah akan diam dulu untuk mengendalikan emosi, baru bisa jawab dengan pikiran yang sudah aware gitu. Nah, kasih contoh satu gitu ya. Kita boleh kayak gitu ya. Ketika klien kita jelasin gitu, tapi kita masih kurang yakin atau kurang paham gitu, kita boleh minta evidence-nya. Kasih contoh satu aja peristiwa gitu ya, atau momen yang kemudian membuatmu marah atau ingin bereaksi dengan marah. Oke, ketika ini Bu, salah satunya ketika ada Halimah kan suka belajar bahasa asing. Ketika ada nomor asing, tiba-tiba itu telepon gitu Bu, kemudian nyepam gitu ya. Itu sebetulnya Halimah nggak suka, Halimah marah sebetulnya gitu. Tapi kalau dulu mungkin Halimah akan berbalik marah gitu atau ngeblok gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Halimah biasanya meredam, kemudian nggak dibalas saja gitu. Nah itu kita bisa. Dan Halimah coba jelaskan juga kalau saya nggak suka gitu. Itu bisa kita gali lagi gitu ya. Kenapa tepatnya ketika ada orang nelpon nyepam gitu, kamu merasa marah? Misalnya jawabannya karena saya merasa terganggu gitu ya. Karena itu nggak terlalu penting gitu ya, menyita waktuku gitu misalnya, sehingga mungkin langsung diblok itu dulunya. Tapi tadi disampaikan, tapi sekarang enggak gitu. Malah mungkin ditanya kenapa, apa perlunya gitu ya mungkin ya gitu ya. Atau bisa mengekspresikan dan mengungkapkan ketidaksetujuan atas sikap atau perilaku orang lain kepada kita. Itu masuk pada komunikasi asertif sebetulnya. Menyampaikan gitu ya apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita kepada orang lain, supaya orang lain paham kalau kita nggak suka diperlakukan seperti itu. Itu sama halnya kita sedang set boundaries. Kita itu harus bisa membuat batasan untuk diri kita, mana orang-orang yang boleh masuk ke ring satu kita, mana-mana yang cukup hanya sampai di sana aja. Itu kita semua memiliki hak untuk melakukan itu, tapi disampaikan dengan cara-cara yang bisa diterima dan dipahami oleh orang lain dengan cara asertif itu tadi. Kita bisa gali kayak begitu ya dengan memainkan tools ini. Ini ada banyak kartu nih. Ini ada satu pertanyaan yang ini biasanya yang jawab itu bisa sampai nangis-nangis gitu ya, dan kita bisa gali lebih dalam. Sebutkan satu hal yang belum bisa kamu relakan sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, dia mungkin akan menjawab tentang ingatan-ingatan dia atau peristiwa-peristiwa dia, momen-momen dia itu ya, itu yang memberikan makna mendalam bagi seseorang gitu ya. Kebanyakan yang saya temui, kebanyakan ya,
nggak semuanya. Kebanyakan itu kalau ini yang datang adalah individu pribadi, anak gitu ya, itu ujung-ujungnya selalu berhubungan dengan orang tuanya, ya, selalu ke sana, mayoritas tuh benang merahnya ke sana gitu. Sehingga itu kita bisa gali nanti merembet-merembet ke sana, walaupun tools yang kita mainkan, kartu yang kita mainkan adalah kartu untuk pengembangan diri pribadi. Itu kita bisa menggali, mengeksplorasinya sampai ke urusan keluarga, misalnya siapa yang paling dekat dengan Anda dalam keluarga Anda gitu ya, atau siapa orang yang pertama kali akan Anda hubungi kalau Anda mengalami suatu masalah gitu di dalam anggota keluarga Anda misalnya. Atau coba deskripsikan bagaimana sih keluarga yang ideal selama ini menurut Anda, lalu apakah keluarga Anda sejauh ini sudah ideal bagi Anda, itu seperti itu. Atau ada lagi tuh pertanyaan, apakah orang-orang dalam keluarga Anda mempengaruhi kesehatan mental Anda saat ini? Nah, kayak begitu. Ada pertanyaan yang seperti itu. Itu bisa kita gunakan sebagai opening questions, ya. Kita gunakan sebagai pembuka pertanyaan bisa, sehingga nanti kita bisa tahu, oh perkiraan ada masalah yang berhubungan dengan orang tua gitu ya, atau yang lain nih berhubungan dengan relasi dengan orang lain atau relasi dengan temannya. Itu kita bisa tanyakan bagaimana perasaan Anda akhir-akhir ini atau hari ini atau seminggu belakangan ini, itu apa prioritas Anda. Nah kayak gitu, itu adalah tools yang ada di sini. Anda bisa gunakan, Anda bisa beli atau bikin sendiri, yang bisa membantu Anda selama sesi konseling, sehingga klien yang sulit bagi Anda, bagi kita itu menjadi lebih mudah tertangani, karena situasi konseling menjadi lebih menarik dan lebih hidup. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.